Hai, Haji Marimas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konbanwa minasang. Kembali lagi di channel Mas Ricon TAV bersama saya Ridwan Purnomo. Malam ini malam spesial karena saya berkolaborasi dengan rekan saya atau pemagang yang baru saja sampai di Jepang. Setelah 2 tahun menunggu lamanya, ada kepastian atau tidaknya, yang ini sudah pasti sudah berada di Jepang. Dalam 2 tahun penantiannya, menunggu keberangkatan untuk ke Jepang ngapain saja, dan ketika di rumah tidak di latihan itu ngapain saja, nanti kita coba tanya-tanyakan kepada masnya. Konbanwa. Konbanwa, bye. Jiko soke morate mo ii desu ka? Tolong perkenalkan diri, boleh? Nihongo de, Indonesia de. Indonesia go toka, Jawa toka mo, doji de mo ii desu. Boleh Indonesia atau bahasa Jawa, bahasa Jepang juga boleh. Monggo, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Watashi no namae wa Itakira desu. Perkenalkan, nama saya Itakira desu. Itakira-san desu. Kudus no Jawa Tengah Karakimasta dari Kudus, Jawa Tengah desu. Hai. Oke, Itakira, malam ini yoroshiku onegaishimasu. Yoroshiku onegaishimasu. Hai. Itakira-san, angkatan Aimu Jepang desu ne. Hai, Aimu Jepang. Angkatan keberapa ini? Kalau angkatan yang ini adalah angkatan ke-34 strap 01. Dan aslinya angkatanku itu angkatan 321. Berarti angkatan 321, kemudian diundur lagi menjadi 322. Betul. Terus kemudian dari pelatihan pusat pulang terlebih dahulu akibat pandemi. Ya, dan baru diberangkatkan bulan ini, April. Hai. Itu dirumahkan, sebelum ketika pas pelatihan di pusat, itu kurang berapa minggu atau berapa bulan akan berangkat ke Jepang waktu itu? Saat itu belum tahu juga ya. Belum tahu juga. Biasanya kan pelatihan di pusat 2 bulan 10 hari, misalkan saya berangkat bulan ini tanggal ini, mungkin sudah ditentukan atau memang belum? Karena ceritanya itu panjang ya, Mas. Gimana? Saat itu kan dipulangkan kan dari Lembang. Tahun 2020. Kalau nggak salah ya bulan Mei atau April gitulah. Nah, dipulangkan di rumah. Terus berapa bulan ya di rumah. Itu bulan Desember ada panggilan lagi, alhamdulillah. Panggilan lagi ke CFS Bekasi. Nah, saat di CFS Bekasi itu jadwal sepatu itu Januari. Nah, kemudian kan dari pihak Jepang karena faktor pandemi virus corona mulai meningkat, jadi diundur sepatunya bulan Februari. Nah, terus kita tunggu sampai bulan Februari pelatihan. Terus sampai bulan Februari malah dari pihak Jepang ada penutupan lagi, perpanjangan PPKM lah kayaknya. Nah, terus sampai bulan Maret kita tunggu sampai
kayaknya di CFS 3 bulan 2 minggu nunggu, kalau kan nggak ada kejelasan. Nah saat itu bulan Maret pertengahan dipulangkan lagi kedua kalinya. Berarti pada bulan Desember sudah berada di CFS, sudah pelatihan, mau diberangkatkan di bulan Januari. Terus karena Jepang masih dalam keadaan pandemi, tidak bisa diberangkatkan, ditunda sampai Februari. Dan semakin parah lagi, ditunda sampai bulan Maret. Dan di bulan Maret belum ada kepastian, akhirnya dipulangkan ke rumah terlebih dahulu. Sayukoto desu ne. Hai. Wakarimashita. Berarti dipulangkan bulan Maret itu Maret 2021. Maret 2021 ya. Maret lebih 2 mingguan lah. Pertengahan Maret lah kurang lebih. Dipulangkan terlebih dahulu. Enggak mas. Enggak. Masalahnya aku pas di CFS kedua kali, pas di CFS itu pas pemanggilan pertama itu latihan sampai 3 bulan 2 minggu. April pertengahan kita dipulangkan lagi kedua kalinya. April pertengahan dipulangkan lagi kedua kalinya. Yang pertama kali dipulangkan itu bulan apa? Yang dari Lembang. Bulan Mei kalau salah. Itu pas di Lembang. 2020 di Lembang bulan Mei dipulangkan. Terus Desember ke CFS pelatihan, bulan 4 dipulangkan lagi untuk yang kedua kalinya. Itu kalau nggak salah bulan Mei ya, kalau nggak salah loh di Lembang loh, soalnya sudah lama banget sih. Iya kurang lebih itu ketika dipulangkan di rumahnya masing-masing masih ada diberikan PR atau setiap hari belajar secara online atau gimana? Saat pada waktu itu pas dipulangkan dari Lembang itu masih 1 hari full masih pelajaran online. Masih pelajaran online. Masih mengerjakan PR, masih mengumpulkan PR. Kayak seperti di pelatihan tapi secara online. Sampai bulan Desember sampai pemanggilan bulan Desember ke CFS. Iya. Itu kalau untuk pelatihan. Tapi pas di CFS. Iya. Tapi pas pemanggilan kedua di CFS yang nunggu 3 bulan 2 minggu itu, setelah dipulangkan dari CFS itu cuma dikasih PR aja, nggak ada pelajaran online. Pas ada pelajaran online pas dipulangkan dari Lembang aja, pas dipulangkan dari CFS cuma PR aja. Wakarimashita. Jadi ketika dipulangkan dari Lembang mulai bulan Mei sampai bulan Desember kurang lebih 6 bulan itu masih pelajaran online dan dapat PR. Tetapi ketika sudah di CFS sudah mengikuti pelatihan pusat dan bulan April atau pertengahan April kurang lebih dipulangkan lagi sudah tidak dapat pelajaran online tetapi hanya mendapatkan PR di sini. Iya. Wakarimashita. Karena kita sudah dikasih keringanan, kan dipulangin kedua kalinya kan. Awalnya kan dari AIMU Jepang kan Aruba itu kan nggak boleh kerja sampingan, kan nggak boleh kan. Oh, tidak boleh kerja sampingan juga. Berarti dari Lembang nggak boleh. Nah saat dipulangkan dari CFS yang 3 bulan 2 minggu itu diperbolehkan Aruba itu. Makanya nggak ada pelajaran online, tapi ya cuma dikasih PR ngumpulin. Wakarimashita. Daiheng desu ne. Ya alhamdulillahnya masih ada keringanan lah, karena kita kan di rumah ada keluarga yang dicukupin kan, ada kebutuhan kan, nggak melulu seharian full nggak melulu seharian full belajar di sini. Online masih bisa digunakan waktunya untuk yang lain-lain juga. Benar. Itu ketika dirumahkan atau pulang di halaman sendiri itu
kita kilasang apakah melakukan arubaito atau kerja sampingan atau mungkin mencari penghasilan lah. Karena kan menunggu kurang lebih 2 tahun kan bukan waktu yang singkat. Pasti kan memerlukan uang untuk biaya hidup, untuk biaya sehari-hari. Itu gimana? Bekerja atau gimana? Dari kerja sampingan. Bekerja sampingan. Karena sudah dapat izin sih dari sensei, dari guru sudah diperbolehin. Sudah ada keringanan lah. Warimasta. Terus yang biasanya menjadi pertanyaan sama tetangga itu, kue mangkatmu kapan no? Situ nih Jepang kok ora mangkat. Pernah ada ditanya tetangga seperti itu atau teman seperti itu enggak? Enggak sih mas, ya sering sih. Sering. Bukannya pernah, tapi sering malah. Sering malah. Sering. Terus sampai kuping ini mau panas sih mas. Kuping panas. Karena seringnya dapat pertanyaan itu. Mau jauh. Terus benar. Dijawab gimana itu? Apa malah putus asa? Enggak tahu. Berangkat ya alhamdulillah, berangkat ya wes. Apa piye? Saat pas dipulangin pertama itu kan mas agak emosi sih, namanya manusia kan. Kan ditanyain gitu terus kan, kalau 1-2 kan nggak masalah lah, tapi kan apalagi pas hari raya kan. Hari raya itu kan ada sanak saudara kan, setiap sanak saudara itu mesti nanyain. Nah, kita kan yang ditanya gitu terus kan ya, agak panas sih juga kuping kan. Tapi lama kelamaan ya yang kedua kali dipulangin jadi agak bisa nahan emosi sih. Pernah ada rasa putus asa enggak? Wah, ini Jepang belum buka-buka, ini nggak ada kepastian. Kalau saya pertahankan terus ini masa depan saya kurang tahu ini seperti apa. Pernah ada rasa putus asa ingin berhenti mengikuti program magang ini? Nah itu enggak sih mas. Masalahnya kan pas dipulangin dari CFS kan yang 3 bulan pelatihan 3 bulan 2 minggu itu kan sudah ada keringanan arubaito dari sensei. Lah makanya nggak mikir sampai situ sih. Karena ada keringanan kan masih bisa cari biaya hidup, nggak melulu pelajaran seharian. Mungkin kalau pelajaran seharian yang pernah dilakukan kayak di Lembang mungkin banyak yang keluar, gak saya aja. Karena kan di rumah kan masih ada biaya hidup sih, masih ada biaya hidup, masih ada tanggungan yang harus dibayar. Karena situasi dan kondisi di pelatihan sama di rumah itu beda mas. Bedanya? Kalau di pelatihan kan bisa fokus pelatihan kan. Oh iya. Kalau di rumah kan fokusnya kan banyak mas. Apalagi kan kita kan sudah agak dewasa sih. Kalau mau cari uang, kalau mau minta uang sama orang tua kan ya malu kan. Kalau bisa kan mau bantuin kan. Itu untuk kalau mengumpulkan PR secara online itu di foto atau dibuat video langsung dikirimkan dalam grup atau gimana? Di foto mas. Di foto nanti setiap guru itu formatnya sendiri-sendiri sih. Ada yang di foto japri pribadi, ada yang dibuat file PDF. Setiap sensei punya format sendiri-sendiri mas. Oh Karimas. Nah, untuk biaya kuota atau internet itu dapat subsidi atau memang harus bayar sendiri ya, beli sendiri? Ya sendiri. Beli sendiri. Beli sendiri. Ya makanya pas dipulangin dari Lembang itu agak bingung mas. Bingungnya gini, kita seharian full pelajaran kan, sementara pelajaran online pakai kuota. Sementara kuota kan pakai uang kan.
Nah kita nggak kerja, mau minta orang tua juga nggak ada kan. Nah itu tekanan banget di situ, tekanan banget lah selama berapa ya, 7 bulan atau 8 bulan gitu loh, tekanan banget itu. Masalahnya kan kita nggak dibolehin aruba itu. Ya mungkin maksud baik dari sensei itu kan pada waktu itu kan pandemi kan masih ganas sih, mungkin ya pengen niat baiknya pengen menjaga pesertanya dari corona. Tapi di sisi lain dari pesertanya itu kalau nggak ada pemasukan itu bingung mas. Masalahnya pembelajaran full online. Iya. Itu sih. Pas dipulangin dari CFS yang bisa dibolehin aruba itu agak mendingan karena bisa dibolehin kerja sampingan. Jadi kalau masalah kirim PR pakai kuota pun nggak bingung karena sudah ada pemasukan. Karena beda saat pertama kali dipulangkan dari Lembang ya, karena dari CFS ini masih dapat kebebasan, boleh aruba itu, boleh mencari uang, jadinya masih ada keringanan lah untuk menyumbang biaya kuota. Wakari masa. Ini kemarin berapa orang yang berangkat satu angkatan? Kalau ini angkatannya itu kalau nggak salah, kalau ini semua total orangnya ada, kalau nggak salah ya mas, 220. Semuanya 220. Itu sebagian ada yang angkatan, ada yang sebagian Keigo, ada sebagian angkatan 23 bagian. Dari mulai angkatan berapa? 32 berapa? Penundaan spatsu ini. Yang berangkat penundaan keberangkatan ini. Yang berangkat mulai dari angkatan berapa? Yang satu ini yang bareng-bareng berangkat. 322, 323. 322, 323. Kurang lebih 220 orang ya. Untuk pergi ke Jepang atau sebelum pemberangkatan ke Jepang itu ada seperti dites seperti PCR atau enggak, Itagi Lasang? Benar sekali. Dalam kondisi yang kayak gini, masih dalam keadaan pandemi, PCR itu wajib. Itu kapan aja dilakukan PCR? Sebelum pemanggilan untuk pelatihan, diharuskan PCR di daerah masing-masing. Dan kalau hasilnya negatif, bisa lanjut. Kemudian kalau sudah tiba di tempat pelatihan, nanti ada PCR lagi, itu PCR kedatangan. Kemudian nanti hari keempat juga ada PCR lagi, yang ketiga, yang kedua, kemudian ada PCR lagi hari ketujuh, yang ketiga, dan kalau mau keberangkatan Patsu ada PCR lagi, yaitu PCR keberangkatan. Total semua kalau ditotalin dari daerah 5 kali. 5 kali di sini. Dan setelah penerbangan turun dari bandara di Jepang, kalau misal sudah keberangkatan, nanti pun pada saat turun dari pesawat pun langsung itu PCR apa ya, tapi kalau PCR kan dicolok di hidung sama di mulut kan. Kalau yang tibanya di Jepang, pengecekannya pakai air liur. Dan saat itu juga ada hasilnya. Itu ketika di pelatihan di CFS Bekasi itu berapa lama? Cuma 2 minggu aja sih. 2 minggu itu ada pembelajaran lagi atau hanya ngapain di pelatihan?
ada pembelajaran, ada ngerjain PR, ngirim PR, ada itu kan 2 minggu itu kan pengurusan tiket pesawat, lain-lain kan. Nah, sambil nunggu itu pengurusan 2 minggu itu ada PR, ada pembelajaran lagi. Biasanya kan kalau di pelatihan kan setiap pagi sekitar jam 5 pagi itu kan ada lari kurang lebih 3 kilo, itu ada kalau enggak di musim pandemi ini sebelum pemberangkatan? Ini yang unik. Angkatan corona ini yang paling unik, Mas. Kenapa? Dari angkatan-angkatan sebelumnya. Kalau angkatan-angkatan yang sebelumnya kan ada FMD kan. Iya. FMD itu kan lari-lari, terus up sit up, iya. Gitu kan. Nah, kalau yang angkatan corona ini nggak ada, Mas. Nah ini nih. Nggak ada. Masalahnya kan di luar kan bahaya sih. Kalau ada corona kan. Jadi aktivitas di luar gedung itu dibatasi. Kalau untuk pembelajarannya ketika di pelatihan terpusat itu langsung tatap muka atau gimana meskipun dalam satu komplek di CFS itu? Saat kemarin itu sebelum aku kesini itu pembelajarannya juga online, Mas. Ya tetap di gedung, di kelas, tapi via Zoom meeting. Nanti di kelas ada layar LCD besar, nanti kita ya nggak tatap muka langsung sama gurunya. Semua online. Itu berarti di kamar masing-masing atau gimana? Nah, uniknya ini, Mas. Kalau dulu kan sebelum corona kan ada petugas pengumpulan PR, ada petugas pengambilan PR, banyak kan, petugas kan. Nah, kalau yang ini nggak ada, Mas. Semua lewat HP semua. Berarti untuk PR-nya berarti meskipun dalam satu komplek di CFS Bekasi itu hanya di foto terus dikirimkan seperti itu, tidak ada ketemu langsung, mengumpulkan langsung, kakari, enggak ada. Enggak ada, Mas, enggak ada. Wakarimashita. Soyu koto desu ne. Kan kita juga dilarang untuk kalau kan biasanya kan angkatan sebelum corona kan ada aitsatsu kan salam kan sama sensei kan. Kalau pagi selamat pagi ohayo gozaimasu, kalau siang konnichiwa selamat siang, sambil mengukuhin badan ojiki kan. Lah kalau pandemi gini cuma ojiki aja, Mas. Nunduk aja tapi nggak usah pakai suara ohayo gozaimasu, nggak usah. Soka Wakarimashita. Masalahnya kan kita kan takutnya kan kita kalau ngomong kan apa itu muncatan. Nah itu kan bisa nyebar kan. Ya di pelatihan ya juga pakai masker, juga pakai face shield juga sih. Kalau tetap pengamanan ekstra hanasi maseng, sama teman pun hanasi maseng. Kalau nggak penting banget. Kalau untuk sarapan makan siangnya itu gimana kalau nggak bisa bertatap muka langsung? Dikirim ke kamarnya masing-masing atau gimana? Kalau makan tetap di kantin, Mas, tetap bareng-bareng sih. Tapi tetap jaga jarak. Nah, yang unik gini, Mas. Sebelumnya kan kalau makan kan semuanya ngomong itadakimasu, dalam bahasa Indonesia kan selamat makan kan. Nah, kalau di pelatihan cuma ojiki aja. Gak ada suara-suara lagi. Tadi belum makan pakai hand sanitizer, sodok lagi. Tadi berapa? Nanti mejanya dilap sesudah makan dan setelah makan dilap lagi sama hand sanitizer. Kebersihannya ketat, Mas. Itu selama 2 minggu di pelatihan? Ya, selama 2 minggu di pelatihan. Itu berarti kalau pagi nggak ada FMD atau olahraga, terus pembelajaran dilakukan secara online, itu sehariannya bisa diceritakan dari pagi sampai
malamnya itu ngapain aja? Bisa bisa. Kita juga pagi pun bangun jam 5 mas. 5 sudah makan di Sokudo di kantin. Jam Kita 5 ngumpul. jam 5 pagi sudah kumpul Nah, makan di kantin. dulu kan sebelum corona kan kalau mandi kan sama-sama kan bareng kan. Lah sekarang itu kalau makan mandi semua kelas itu ada jadwalnya sendiri-sendiri, jadi nggak kelompok jadi satu. Iya. Caranya itu program itu pengen nggak ada kerumunan gitu loh mas. Iya. Nanti kelas A jam segini mandi, kelas B kalau sudah kelas A sudah selesai mandi gantian ke kelas B. Ya antara jam makan sama jam mandi diatur semua. Jadinya kalau kita pun dari jam 5 pun sudah ada kegiatan. Tapi ya gitu, nunggu jadwal mandi, nunggu jadwal makan. Nanti jam pembelajaran mulainya dari jam 8 selesai jam 4 nanti setelah jam 4 nanti ada soji. Kalau pagi seperti kan. asarenso senam itu ada ndak? Oh senam nggak ada mas. Nggak ada. Oh agari mas. Semua kok gimana ya, yang pernah saya alamin kan mas, aku kan pernah ngalamin pelatihan sebelum corona dan sudah corona. Itu konsepnya itu beda semua mas. Konsepnya beda 180 derajat. Agari mas. Yang asalnya yang ada pada mulanya ada senam pagi, sekarang nggak ada. Yang mulanya ada kegiatan FMD, jogging, push up, sit up, sekarang nggak ada. Yang asalnya pelajaran tatap muka sekarang digantikan online semua. Yang asalnya ada petugas-petugas sekarang nggak ada. Konsepnya sekarang sudah beda jauh. Ya mungkin mudah-mudahan sih kalau pandemi ini bisa hilang sih, bisa kembali ke awal lagi sih, seperti semula sih. Mas. Jadi seperti itu di sini. Kalau gak enaknya itu, kalau gak enaknya angkatan corona ini ya ada enak ada gak enaknya mas. Ya kebanyakan gak enaknya sih. Gak enaknya. Kalau salah satunya gak enaknya itu ya gitu mas. Kita kan caranya kan bahasa kurang mas. Kayak laporan kalau gak terbiasa lagi sama bahasa Jepang. Kalau sebelum corona kan apa-apa kan pakai bahasa Jepang kan. Iya. Ada kakari nanti menggunakan bahasa Jepang. Kalau angkatan yang kena pandemi ini kan udah gak ada tugas lagi, jadi nggak bisa menggunakan bahasa lagi. Oke mas. Jadi kemampuan bahasa berkurang sih. Begitu di sini. Ini di karantina di sini. Ini di karantina. Berapa hari di karantina? Yang ditentukan oleh aturan pemerintah Jepang. 1 minggu. 1 minggu mas. 1 minggu karantina. 1 minggu. Untuk makanan, fasilitas semua sudah ditanggung oleh pihak IM Jepang dan itu program. Betul. Semua sudah ditanggung semua sih mas. Cuma kita mau harus ikutin aturannya aja sih. Semua sudah ditanggung semua. Kurang lebih satu minggu ya. Di kemarin turun di bandara mana? Narita atau Haneda? Kemarin turun di Haneda. Haneda Tokyo. Karimasta. Hanya informasi yang telah saya dapat dari Dakilasang mengenai cara pemberangkatan di musim pandemi ini dan cara pembelajaran ketika di pelatihan terpusat. Mungkin dari Dakilasang ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada kohainya mungkin yang mau datang ke Jepang, apa yang harus dipersiapkan sebelum ke Jepang atau sebelum pemberangkatannya agar menambah informasi bagi mereka yang akan pergi ke Jepang.
yang paling penting sekarang itu kesehatan, Mas. Kesehatan harus dijaga, penting kesehatan, terutama dari corona sih. Kalau nggak rajin cuci tangan, masalahnya kan ini kan standar Jepang tinggi sih soal corona. Kesehatan, jangan sampailah nanti PCR positif, akan mengganggu keberangkatan juga. Tetap semangat aja sih. Bahasanya dilancarin lagi. Itu kesehatan aja. Bagi yang mungkin sudah menunggu lama ingin berputus asa, mungkin ada unek-unek yang ingin disampaikan atau tips atau cara yang tepat agar tetap semangat untuk mengikuti program ini dan harus pergi ke Jepang apapun yang terjadi, ya mungkin yang ingin disampaikan. Seperti kita kan sudah menunggu kurang lebih 2 tahun, sudah bisa melewati masa-masa yang sulit. Mungkin ada tips-tipsnya supaya bisa istiqomah, bisa menjalankan nandake peraturan-peraturan meskipun berat, di rumah ada PR, harus ngumpulkan ini, dibagi dengan ini, agar tetap melanjutkan program, tetap ikut program ini sampai selesai dan harus bisa pergi ke Jepang. Mungkin ada yang ingin disampaikan. Pengalaman pribadi aku sih gini, Mas. Semua itu ada rezekinya masing-masing sih. Setiap orang kan ada rezekinya masing-masing sih. Iya. Nah, tugas manusia kan cuma berusaha kan, berusaha, berdoa. Tapi kan hasil kan tetap yang punya kuasa kan. Kalau aku gitu sih. Yang penting aku masih ikut program, masih ngerjain PR, ada perintah dari sensei, dari guru masih tak kerjain. Ya walaupun sedikit semangat kurang, manusiawi lah. Masalahnya kan udah lama kan. Nah, yang penting kan masih berusaha terus. Nggak usah mikir hasil sih. Yang penting usaha. Kalau kita mikirnya hasil itu, kalau yang kita pikirin hasil itu, kalau nggak sesuai dengan harapan, itu malah bisa tambahin beban pikiran sendiri. Yang penting usaha, berdoa, pasrahin semua masalah sih. Kalau aku gitu sih, Mas. Kalau bisa berangkat ya alhamdulillah. Kalau nggak bisa berangkat ya berarti ya belum rezekiku. Tapi tetap di jalur berusaha itu. Dalam artian pasrah itu tetap ngerjain tugas. Pasrah cuma semua rezeki kan ada yang ngatur sih. Kalau bisa berangkat ya alhamdulillah, kalau nggak bisa kan nanti belum rezekinya. Wakarimashita. Ja, kyo no interview wari ni shimashou. Kita akhiri interview malam ini. Terima kasih banyak atas informasinya, atas ceritanya atau pengalamannya yang telah diinformasikan atau dibeberkan kepada saya dan yang lain. Arigatou gozaimasu. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.